para hadirin jamaah Kasar Putri 5 wilayah kota Surabaya. Kali ini saya ketemu ibu-ibu di Surabaya ya, melalui Tarekat Sidikiyah. Mursyid kita beserta keluarga diberikan berkah rahmat Allah Ta'ala dengan usia yang panjang ya. Kemudian dengan tujuan agar kita dapat menguras segala ini yang telah disampaikan demi untuk mengantarkan kedekatan kita kepada Allah SWT. Memang Pak Yai ini menurut saya itu satu-satunya guru saya yang betul-betul mengantarkan kita pada kedekatan kepada Allah SWT. Atas berkat Allah Ta'ala, maka dengan doa kita kepada Allah Ta'ala, semoga Pak Yai beserta Ibu serta keluarga ini diberi umur panjang, karena memang beliau yang mengantarkan saya atau saudara sekalian untuk bagaimana jalan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Rasulullah, profesinya begitu sholat itu mi'rajnya orang mukmin, mi'raj itu menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya betul-betul melalui Tarekat Sidikiyah. Saya ketemu Pak Yai itu tahun 70 ya. Tahun 70 ketemu Pak Yai lewat Pak Ahmadi. Itu Pak Ahmadi itu teman saya di bawah saya itu yang disebut yang sudah khalifah. Menghadap ke Pak Yai, ketemu Pak Yai ini langsung saya suruh nyapu. Semerap semua apa yang ada di dunia, di akhirat dari dunia ini niku garu itu boleh turu atau mati. Yang nomor kesana urip poso petang dino. Poso petang dino napa ya ini dikit la ilaha illallah petang dino. Tapi gampang la ilaha, tapi ono anu nih. Ono urut-urutane. Sing mulai cara iku kan Nabi merasa terus-terusan awak kami aku iki. Ini wasilah itu artinya menunggal kekuatan atau senden teman-teman sing mulang. Nek rohani kita ini kecil, tidak bisa sampai pada yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha suci, maha tinggi. Awak dewe rendah, Surabaya ndek rendah niku ya. Tinggi yang mriko teng pundi? Batu gunung dukun ya indek. Nek teng dhuwur adem. Nek Surabaya bawa anak ngene iki. Kalau wong Al-Qur'an iya jadi ala dzikrillah tatmainul qulub. Sesungguhnya zikir kepada itu menenangkan hati. Susah ini ditarik dengan kalimat la, tidak ada ilaha yang saya andalkan, yang saya angan-angan, yang saya puja-puja, bukan kekayaan, bukan kemiskinan, bukan suami, bukan istri, bukan anak. La ilaha dua ilah al hanya al sakit dengan teman betul la itu nah isi hati kok la narik semua isi tubuh, isi hati, buang ilah, tidak ada semua ilah al. Ane kak dibuangnya kan numpuk terus, tadi turun pun numpuk kemudian ya ini buang karena kopi ngamuk numpuk ya sini. Kemudian hadirin sekalian, sehubungan dengan penjenengan niku termasuk jamaah Kasar Putri, kula nggih ungkap-ungkap satu hadis niku. Terus ini kan Nabi Daud, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu-ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya Rasulullah dawakan tuhafidu minal ardi, peliharalah bumi ini. Bumi ini pelihara. Fa innaha ummukum, karena bumi dari ibumu. Laisa min akadin amilun illa mahburatun, tidak seorang pun yang berjalan di atas punggungku dari bumi. Laisa mahburatun alaiha, laisa min akadin amilun, tidak seorang pun yang berbuat di atas punggung saya ini illa mahburatun, kecuali nanti saya kabarkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahburatun 'alaiha bihi khairon, kabar yang baik yang lewat punggung saya, atau saron, kabar yang jelek di atas punggung saya. Fa innaha ummukum laisa min ahadin illa mahburatun 'alaiha. Tidak seorang pun yang berjalan di atas bumi ini kecuali besok saya kabarkan perilakunya kemana. Jadi semua yang berjalan di atas ibu kita ini, bumi ini, pasti tercatat, pasti diketahui oleh bumi atau ibu ma. Kita ini anak-anaknya, anak bumi. Kira-kira ibu dengan anaknya itu nyatet kan nggak perbuatan ini? Nyatet ya? Mau suka nyatet? Itu bisa ditulis, tapi pun tertulis tiap hari ya. Pendidikan itu tulisan mereka tunggu itu tengah hati kita. Khairan ausaron, perbuatan anak baik maupun perbuatan yang jelek. Tidak mungkin ibu ini tidak akan tahu, pasti tak tahu. Bumi maksudnya itu, sampai kalian nggak tahu ya. Ibu kita nih, bumi ini tahu perbuatan kita semuanya. Berapa miliar dia tahu. Ila mahburun, besok akan dikabarkan. Ya. Saron khairan au saron, perbuatan manusia yang baik maupun yang jelek. Karena sebaliknya bumi kembali ke pangkuan ibu pertiwi, kembali bumi jadi nikin aku pengen tentang awakmu baik-baik. Muncul ke dunia melalui ibu kita ini, wes tak siapi gedang, tak siapi susu, tak siapi pakaian, tak siapi air, semua tak cepai. Lah kok kembali ini kan jadi makan beletok antok ini apa ya? Mulia ini beletok antok, ya. Nah bantuan itu siapa apa? Ya, macam ini. Kontang turun, siapi segala-galanya untuk kamu. Hanya satu permintaan saya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya jadikan jin dan manusia dan tidak kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbuatanmu ini kan gak bersyukur pada Allah, gak bersyukur pada bumi kita ini. Mulanya kalau dawakan pada Nabi, tukhabidu minal ardi, peliharalah bumi kita ini, ibu kita ini, karena dia itu adalah ummukum, ibumu, bumi ini ibu kita. Laisa illa mahburatun 'alaiha bihi khairan aw syarrun illa nabah. Besok kalau kamu meninggal dunia atau belum meninggal dunia, masuk bumi ini akan dikabarkan perbuatanmu, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek. Ini kau kon biarin dorong balik nang ibu pangkuan bupati tak siapi sembarang kalian dunia untuk kamu semua. Ini api Gusti Allah lewat ibu ini. Nek mau dikabarkan kebaikan dan kejelekannya nih, malaikat kalian mau aku jadi gue kok aku semua gue suka tak kesuwen. Ayo sekarang, siapkan untuk kamu supaya kamu hidup ini bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Loh kok tekan kok ini kok gobledokan tok ya. Bolotnya kayak gak tahu wadus. Ya apa banyu biyen. Gak tahu wadus. Bolot tok. Dosamu gak akan kayak apa ini? Ayo kan. Ya, untung neraka. Bukan benci neraka, untung neraka ya. Karena neraka susah jangan. Susah. Kan mbak di sini kan neraka kan. Godho kan di sini neraka kan. Cek entek cek meredeli karat-karat kotoran ini. Mereka ngomong gak kober loh, ini gak kober bau bantunya. Mulai tanah kempah kayak gini. Oh coba bisa ke disini. Ya, tuh sana disini kan mulai ngap. Ya di kanan rokok itu si tinco. Kan bersih. Daerah ini sih. Si kewandel ini. Ya. Saya paling kangen gue, saya kira waktu sirak tengah ini kewandel. Nanti wangi sampai saking kandeli, aku gak sudi apa-apa. Ya, gak sudi kawan. Selama hidup tidak akan membaca itu janjinya hati. Berarti itu pun nemen awane, lorone, kotornya pun berat. Oleh karena itu hati sekalian, setelah kalau ketemu Pak Yai diwoco perilaku kulo,
sampai ngipen kula diwaca kula menyerah ya napa ya. Pokoknya niki saya Bu baca mong apal Quran bapak kula niki kiai tertua temu Jakarta. Wingi nyai ngomong. In ono kiai tertua mung Jakarta ben. Iki Pak ndrawulan Pak Yai. Nggih dukare bapak mah. Nggih. Pun beling. Apa kaitan ya ini dengan boten. Setelah niku wau didelok kok kotor kumban sik ono neraka. Tayang iki perkotok iki baru masuk swarga. Lha bisa ketemu mboten? Balik mergo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Gusti Allah dawuh nek mati maca innalillahi aku ki saking Allah wa inna ilaihi raji'un. Balik nang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maha suci maha tinggi sampean di neraka bersih tak anu gak bersih kotoran tok dosa tok niki yo kok saya niki malaikat malih diutek aja coba cetrok ya iya orang nggak setrok masa setrokan itu satu udah itu dia lade daging ini baru malih misalnya dia pun ya badan mana daging badan malih oh terus itu baru rawan kan oh kayak kapok ya tapi duduk tenggorokan selama tapi pasti akan kembali ke surga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngenteni di umbah di menurut berapa tahun, berapa bulan, berapa jam terserah. Nek kula mboten paling liwat tahun iki neraka. Bangun Surabaya wae. Pamane ya. Saking iki Mbak pakai bikin mana sih? Itu leron itu istilahul jangan. Paham ya? Jadi kita ini jangan merasa menjadi orang baik, tapi harus koreksi diri atau self correction bahwa kita ini masih selalu berdosa pada Allah Subhanahu tiap saat, tiap detik. Kita betul? Ya, belum ini kok waktu dia belum. Jadi dosa kita ini setiap saat terus ujian itu. Padam bisa itu kaifa timali. Jodoh sopan niki terus ya senang nih perempuan itu Siti Adawiyah nih ngurusin kuburannya dengan itu dosa saya ini seperti pasir tidak bisa itu bagaimana nih nah itu orang penghabisin la ilaha illallah. Lajeng nek kepengin mlebu swarga. Pengen apa nggih? Berarti sampeyan jangan jopo. Iya. Nek asal kepengin ya kan jopo nih. Kepengin iki gak enak. Ya kan bin saking nggih malah jopo berarti tidak. Kepengin dadi ahli swarga. Maksud ahli itu batal boni banda. Ya. Mudah kayak udah, sama sampai ini ya, tak saponi, tak leboni, tak cet, tak rubah, ono sopo tidak terima ya, wong iku omong aku dewi, aneh, mengapa tahu ngebat, berarti itu aku loh nih, mulai kan jopo ya, aneh wong ngaji, wong sembahyang, wong nang ibadah, kepengin swarga, niku salah besar, mergo napa? Swarga itu makhluk atau ciptaane Gusti Allah. Neraka ciptaane Gusti sampeyan kali kula ciptaane Gusti tapi berbeda antara ciptaan swarga dan ciptaan neraka. Ya. Napa ciptaan neraka? Ini ku nggone mbah-mbah niku. Mbah-mbah bolak-balake dosa niku. Swarga nggih sementara mboten susah mboten ya. Aku ndak ada ditokno maneh. Iki nek swarga kan tambah nabi Adam niku nggih. Nah, niku hadirin sekalian, untuk kita ini supaya selamat daripada siksa neraka yang begitu berat, begitu hebat, maka kita harus mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Terus Al-Qur'an disebutkan kanjeng Nabi dawuh, "Ma taqarraba
ilayal abdu bimisli adai faraidi wa innahu yataqarrabul lati bin nawafili hatta uhibahu wa idha ahbabtuhu kuntu rijlal lati yamshi biha wa yad'ul lati yabati subiha wa lisanuhu lati yabati subiha wa lisanuhu ladzi ya'kil bihi in sa'altani a'taituhu wa in ta'ani akhbabtuhu. Terus ingatkan Gusti Allah dawuh wonten hadis qudsi ma taqarraba iyal abdu bimisli adai faraidi. Sesuatu yang bisa mendekatkan diri padaku dari hambaku bimisli adai faraidi, tidak ada yang lain kecuali mendatangi apa yang saya fardukan. Apa yang fardukan itu? Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh. Ini yang harus dikerjakan oleh kita kalau ingin kita itu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh kalau dibentangi bapak ini siraman. Saya setuju lagi kan, itu masih bapak ini. Bapak ini Pak Panaci nih, riting dulu Pak, mau berde sedikit rupiah, ya, riting dulu. Kalau saya kira mau teman, ini tak percaya mentang Pak Panaci. Bangsa kita kan, misalnya, wah tak urin kok, tak urin. Jadi mata korbayal abdu bimisli adai faraidi wa innahu la yataqarrabu allati bin nawafili wa idza abdu kunturi allati yamsi biha. Artinya tidak ada satu-satunya jalan untuk mendekat kepadaku hambaku ini kecuali hanya mendatangi kewajiban fardu. Fardu napa? Salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh ini harus dilakukan. Dan nomor 2, wa innahu la yataqarrabu allati nawafili. Di samping mendatangi fardu-fardu harus melakukan juga sholat-sholat nawafil atau sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Qobla duhur, ya. Atau ba'da duhur. Qobla asar. Ba'da ini wonten, ya. Qobla maghrib, ba'da maghrib. Nah, sholat ba'da kali qobla ini dilakukan dan sholat fardu. Itu satu-satunya cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Di samping kita berzikir la ilaha illallah. Nek pun sampeyan nglampahi ngoten allati bin nawafil dengan melakukan sunnah hatta uhibbahu, sampai saya mencintai orang yang melakukan sunnah, fardu dan sunnah setiap hari. Sampai saya itu cinta. Tandanya faida ahbabtu kuntu rijlal lati yamsi biha. Tandanya kalau cinta saya kepada umat saya yang melakukan fardu dan sunnah itu, maka rijlahul lati yamsi biha. Apabila berjalan kakinya adalah saya kendalikan. Dikendalikan kemana? Kepada ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadahul lati yabti surya. Dan saya kendalikan tangannya apabila dia akan memegang. Tangannya dikendalikan. Kakinya dikendalikan ke arah ibadah kepada Allah, tangannya juga. Allati yakti subya ketika akan berbuat. Walisanul lati yabti subya. Walisanul lati yakilu. Kemudian lisannya juga dikendalikan oleh Gusti Allah. Alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah. Kemudian apa? La ilaha illallah. Niku melesannya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya dikendalikan. Mau berbuat apa tidak dikendalikan, semua dikendalikan. Insyaaltani atau itu. Apabila sudah dikendalikan, tangannya, kakinya dikendalikan Allah ke arah yang baik, mulutnya ke arah yang baik, matanya dikendalikan, telinganya dikendalikan, maka Allah berjanji. Nek wis ngono, insyaaltani atau itu. Apabila dia yang sudah saya kendalikan ini minta pada saya, akan saya
ikuti, akan saya kabulkan. Akan saya kabulkan. Nek kapan ini dikendalikan Allah SWT seluruh anggota badannya. Bagaimana teman-teman? Ya, insya Allah tadi kalau dia minta maka orang itu itu akan saya kabulkan. Jadi rasanya terkabul doa itu karena semua anggota badannya dikendalikan Allah SWT ke arah yang baik, bukan ke arah yang maksiat. Jadi mengendalikan maksiat itu setan ya, setan. Kalau kita sudah dikendalikan anggota diri kita oleh Allah SWT, maka arah daripada perbuatan tangan dan kaki ini, maka Allah akan mengabulkan semua apa yang dikehendaki dalam kehidupan dunia. Wa in da'ani, apabila dia berdoa kepadaku, ahbabtuhu, saya kabulkan. Saya cintakan. Katanya Allah, wis kok teko bisa ya. Terempet mau pun teko. Bener ta mboten? Tak bener durung biasa siri menawi pokoke. Iya. Ya no bekan sini utawi dat Allah iku luwih parek marang isun ketimbang ngoten. Napa? Ketek amenang iki wis didhisik karo Gusti Allah. Utawi pin rokok. Kan jalu wis. Ya niku teko. Ono cekor. Dan itu berarti semua kehendak kita, tangan kita, kaki kita apabila lurus dikendalikan Allah tanda-tanda ini, itu sudah terlaksana. Nek sama dalam pangeran pasti atau itu akan ahbabtuhu wa inda'ani ahbabtuhu. Kalau dia mohon doa apa saja padaku, saya kabulkan. Kriteria persyaratan berdoa. Nama syaratnya mendatangi semua fardu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat fardu, dalam sholat sunnah, maca Quran sunnah, zikir ya wajib, itu semua kerjakan. Wa in itu apabila dia sa'atani, mohon pada saya itu saya akan mengabulkan. Jadi rahasia terkabul itu tidak lain, kita ini harus mendidik anggota badan kita supaya badan kita ini tidak dikendalikan oleh setan. Oke, paham Bu? Wa idza ahbabtu kuntu rijulan lati yamsi biha wa yadahu lati yaktisu biha. Kalau saya sudah cinta pada orang itu yang bisa mengendalikan, saya kendalikan anggota badannya, maka apabila dia minta jalur itu ini. Jadi jauh itu wene. Walisanul ladzi yaqilu biha. Lesannya juga demikian. Mau ngomong apa sudah terjadi. Nanti apa? Nanti nggih. Jadi Pak Yai ini mungkin guru kita lihat. Kemudian wa in sa'alani itu. Kalau dia mohon apa-apa pada saya berikan. Wa in da'ani ahbabtuhu, dia berdoa pasti saya kabulkan. Jadi hadirin sekalian, supaya doa kita ini dikabulkan Allah SWT, kita harus mendatangi fardu-fardu yang diwajibkan dan sunnah-sunnah yang diberikan. Wow, luru ini sunnah-sunnah ini wow, luru bahan-bahan yang jangan didol wow. Nek cara sakniki rongsokan itu sunnah. Padahal fardu sampai lakoni sunnah dan fardu niku jangan insyaallah. Wa in sa'alani, apabila mohon pada saya itu saya berikan. Dan dalam tujuannya dia sesuai dengan kelihatan sih. Utawi Allah itu lebih parah marah itu ketimbang ketek kamenangan eling saya. Tapi pun pendekatan karena lewat apa jenenge fardu dan sunnah itu janji insyaallah ahbabtu, kalau saya sudah cinta padanya wis tanane pikir ke arah yang kebaikan semua, saya akan melaksanakan permintaannya sebelum dia minta. Tangan tenang niku kok beda ngoten Bu biyen to ya kok wae nek cawan ketemu dai omah do nyapu metu masalah nambah hektar ya ngaten ini milioner niku Pak ya ini umpamane itu nomor 5 itu bisa ya
enten Pak sampean tak perlu muni kok dijenah kan motor. Rekon sampeyan. Lah kok ini napa ini? Daun kontong tok ae. Tuh niku gak apa-apa. Karena itu bagi sekalian pertemuan kita ini memberi semangat pada kita bahwa kalau kita ingin semua doa kita, dosa-dosa kita segera diampuni Allah SWT, harus tidak boleh melupakan sholat fardu dan sholat sunnah dan sunnah-sunnah yang lain. Dua inilah yang dikatakan oleh Rasulullah satu alat untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Zikir, zikir berdoa. Zikir wajib tak betul? Zikir wajib, ya. Al-Quran enten surah apa itu? Uzkurullah dzikran katsira. Dalam bisa kan ini. Allah dijak deh. Wasabbihu bukratan wa asila. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Uzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak. Enggak terhitung. Apa 130 belajar kian niku. Belajar. Napa 130 akeh-akeh wong durung kenal ki. Nggih. Napa 130 jumlah hubri la ilaha illallah niku 12. Diping 10 120. Ini ping 10 niku lumrah hitungan yang terbaik 10. Niki 10 ya. 10 tilka asyaratun kamilah, bilangan 10 itu bilangan sempurna. Jadi huruf dalam Muhammad itu 12 dikalikan 10 bilangan sempurna menjadi 120. Kalau dikir senake. Senake. Maka kalau sudah dicintai Allah karena selalu ingat pada Allah, maka dijanjikan dengan ayat ini, wa idza ahbabtu, ketika saya sudah cinta pada orang yang berzikir padaku, mengingat padaku, kuntu rijlahu lati yamshi biha, saya akan menjadi penuntun kakinya apabila dia pakai berjalan. Semua keinginan dunia yang akan dilaksanakan hati melalui alat kaki ini dituntun Gusti Allah. Artinya yang jelas keselamatan di dalam berbuat. Ya, kuntu rijlahul lati yamshi biha, saya menjadi penuntun kakinya. Tuntun ya. Wahyatahul lati ya bakti subia. Dan saya yang akan penuntun tangannya apabila dia akan bergerak. Walisanul ladzi ya'qilu biha, dan saya menjadi penuntun lisannya apabila dia berbicara. Insyaaltuhu insyaaltani itu, dia minta pada saya kabulkan. Wa inda'ani ahbabtuhu, kalau dia berdoa saya juga kabulkan. Ini rahasianya. Kalau melaksanakan itu sunnah dan bantu ini, maka kita akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta pada kita, tangan kita akan dituntun Allah, perbuatannya tidak maksiat, kaki kita pun juga akan diberi langkah atas tuntunan Allah kepada perbuatan yang menguntungkan dunia akhirat. Terus apa caranya? Dikir kata supaya dekat kalau sing nonton ini. La ilaha illallah, mendekat kepada Allah. Nawa itu taqarruban ila Allah. Saya niat mendekat pada Allah. Wis dekat disiri. Napa siri niku? Pendekatan yang rahasia. Siri rahasia. Pendekatan secara siri niku ya cedek cebot aja nih. Ya, kesialan. Nah, akhirnya bertemu kali Allah SWT dikabulkan. Keinginan kita belum diucapkan sudah terkabul. Kalau kita ingin semua harapan kebaikan kita dunia akhirat ini terkabul, syaratnya satu, mengerjakan semua fardu diwajibkan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sunnah dilakukan juga, ngaji dan sebagainya itu sunnah. Amal soleh itu sunnah atau wajib. Ini mungkin sampai yang akan bergerak anggota kita ini semua akan disetir kali Gusti Allah. Mau setirnya kali diarahkan itu loh ya, diarahkan beripati gendrot. Apa sih saya
Wong ayu, alhamdulillah, kok sae. Orang ganteng, ganteng ya. Masalah emang itu, ya. Masalah kecil itu ganteng ini. Bisa. Nah, ini pun semua itu bersyukur pada Allah SWT. Untuk kita cepat-cepat dekat pada Allah, supaya permintaan kita ini dikabulkan Allah. Untuk cara pendekatan, semua permintaan yang baik-baik di akhirat, kalau kita sedaya niki kepingin hidup di dunia baik, ya di akhirat juga baik. Sebab akhirat itu kelanjutan dari kehidupan hidup. Kuburan itu nggih kelanjutan dari kehidupan hidup. Mari dengan nanti kuburan ya. Kita mati seperti mimpi itu. Al mautu akun naum. Mati itu saudaranya tidur. Ngipi api sowan nangis. Wis gak balik nang donya gak balik Surabaya gak apa-apa kowe aman kok isen ya. Enak banget. Bareng kena ngipi sing liyane itu ber-ber wong digowo iki cowakane kepedhok dijatuh ya. Tadu mulo bareng-bareng balik nang donya mulo ben kuat kuburan iki sakit kira mon sakit ya. Dipikir maneh ngono iso ya mulai kabeh kok ngene. Teman-teman gak tepat. Nah terus kita ini semuanya termasuk pulau Pak Yai, nabi-nabi semua itu kepingin hidup dunia baik, dunia hasanah maupun ketika hasanah wakina ada benar turun kembali ibu dunia api akhirat api artinya ini kumoten Rabbana ya Allah di dunia hasanah jadikanlah saya di sini hasanah bagus anak pulau bagus ayu-ayu pulau bagus-bagus karena sing lembut ya ada yang cuek bagus-bagus makin ada benar jauh dari neraka niku dongane Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Adam ini saya kabeh dunia kabeh jadi Nabi kabeh.